Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Ali Jamal. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat bertemu lewat channel YouTube ini. Semoga kalian semua disehatkan, dikuatkan mentalnya tentunya ya, dan kalian semua dimudahkan, dilancarkan atas aktivitas dan pekerjaan kalian. Kali ini Kredipo nih, Kredipo nagihnya seperti ini. Kayak gimana? Simak videonya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Bantu support dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Kalian silakan join dan gabung di grup Facebook yang punya Facebook, di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Silakan, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau join di grup WA, nah ini silakan ya, join di grup WA, banyak sekali manfaatnya, bisa ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut. Silakan Anda hubungi nomor admin Abah ini. Ada syarat dan ketentuan yang harus Anda penuhi. Itu dengan membeli ataupun memiliki seragam atau jumpa berupa kaos PMP. Hubungi nomor admin Abah ini, nanti akan dibantu ya. Nah, setelah Anda masuk grup, boleh ngobrol dengan Abah, boleh juga nanti memiliki ini stiker dilarang masuk. Ini untuk mencegah debt collector masuk ya ke rumah Anda. Mereka wajib minta izin. Mereka wajib dengan izin masuk dan menagih ke rumah kalian. Kalau mereka merobos masuk, rekam video kan, jangan diviralkan. Simpan sebagai alat bukti untuk melapor atas dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa berpotensi di penjara mereka. Ya, hubungi admin Abah untuk memiliki stiker ini. Sekarang saksikan terkait Kredipo. Kredipo nagihnya seperti ini. Simak, ya, jangan di skip biar tidak ada yang tertinggal informasinya. Nah, ini. Kredipo menagihnya seperti ini, bikin copot jantung, bikin kalian ketakutan, depresi. Nah, ya. Ini harus Abah sampaikan. Nah, kawan-kawan, Abah mendapati seperti ini, salah seorang yang posting seperti ini. Dan ini indikasi kuat bahwa yang posting ini adalah debt collector. Yang posting di grup yang ada Abah di sana, ini diduga adalah debt collector atau DC pinjol ya. Nah, ini nih. Assalamualaikum Pak Haji dan sobat. Setelah sekian lama gagal bayar di Kredipo, datang lagi ke kantor kecamatan katanya. Minta stempel buat penagihan ke rumah. Ini bagaimana ya, semuanya minta pencerahannya. Menakuti. Ya, datang ke kecamatan minta stempel. Stempel buat apa? Ya nggak mungkin juga stempel akan dikasih. Tidak mungkin semena-mena ataupun tidak mungkin mereka akan memberikan, itu kan dokumen kantor, stempel resmi itu. Mereka minta untuk di stempel ya penagihan mereka. Ya, ini udah pasti nih diduga ini dari debt collectornya yang posting seperti ini. Kalau Anda mendapati pesan-pesan seperti itu ya, mereka sedang menuju ke kecamatan atau sedang ada di kecamatan, mereka lagi minta stempel ke petugas kecamatan untuk menagih Anda, berarti dipastikan itu bohong ya. Nggak ada SOP-nya seperti itu, dan tidak akan pula yang namanya kecamatan akan memberikan serta-merta memberikan langsung ya, ini stempelnya, mangga, siap, mana lagi yang mau di stempel? Ayo, mana lagi mau di stempel ya? Apa itu dokumen apa yang mereka stempel? Stempel itu salah satu dokumen ya yang boleh dibilang dokumen yang boleh dikeluarkan ya. Stempel itu sebagai alat juga untuk membubuhkan sesuatu di dokumen, di atas dokumen, dan itu tidaklah mungkin mereka main stempel dokumen yang memang bukan peruntukannya untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kantor kecamatan tersebut. Tidak mungkin. Jadi kalau Anda ada yang menagih dengan cara-cara seperti ini, menyampaikan pesan dengan cara seperti ini, dipastikan itu adalah hanya ancaman untuk membuat Anda takut, untuk membuat Anda segera bayar. Karena hanya itu cara yang terbaik menurut mereka. Hanya itu cara yang bisa ditempuh oleh mereka, para penagih, menurut mereka. Kitanya dalam kondisi yang selalu waras, selalu siap siaga, menerima berbagai macam kebohongan yang akan selalu mereka tebarkan, mereka kirimkan, mereka sampaikan kepada kalian semua. Nah, mulai tenang kan? Tadi ngeliat judulnya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya, tapi sekarang sudah paham. Jadi kalau ada pesan seperti ini, abaikan, nggak usah takut.
biasalah. Mereka juga dalam tingkat depresi yang lumayan cukup tinggi, stres yang lumayan. Stres mereka itu melebihi stres kita. Kalau kita stresnya hanya ditagih oleh 1, 2, 3 orang kolektor, tapi mereka stres dalam menjalani pekerjaan. Belum setiap beberapa jam akan dihubungi oleh koordinator penagihan mereka. Koordinator penagihan mereka ditekan, dipresur oleh manajer penagihan. Dan itu terus. Dan itu berlangsung, apalagi menjelang tutup buku, menjelang akhir bulan. Dan itu mereka tambah bebannya. Beban stresnya sudah capeknya, apalagi yang field call, mungkin sudah keliling-keliling, tidak dapat juga tagihan-tagihannya, tidak ada yang kunjung bayar juga. Semuanya terakumulasi rasa depresi dan stres yang berlebihan. Jadi kalian harusnya selalu bersyukur ya kawan-kawan, tidak mengalami stres seperti yang mereka alami. Jadi kalau dapat pesan seperti ini, cukup senyumin saja. Nggak usah Anda perpanjang. Dengan cara apa? Dengan cara takut. Memperpanjang rasa takut, memperpanjang rasa cemas, hanya akan merugikan diri kita. Yang nanti ujung-ujungnya kalian malah tergoda untuk menutupi utangnya satu dengan ngambil utangan yang baru. Dan itu namanya gali lubang tutup lubang. Apalagi kalau kalian sampai bertemu dengan yang namanya joki. Ada yang menawarkan jasa hapus data, jasa backup data, jasa untuk gagal bayar. Hati-hati. Itu hanya jasa-jasa yang sengaja untuk membuat Anda makin kelelep lagi. Untuk membuat Anda makin terjerat lagi lebih dalam ke dalam pinjaman online. Hati-hati, jangan gunakan jasa-jasa seperti itu. Situasi menunggak, situasi gagal bayar, situasi yang natural yang Anda alami. Memang karena cash flow Anda berantakan, cash flow Anda terganggu. Sehingga untuk kebutuhan pokok saja Anda nggak sanggup untuk membayarnya. Karena Anda sudah berupaya dan berusaha untuk menutupi semua utang pinjol ini. Namun Anda tidak berdaya. Bukan sebuah gaya hidup. Banyak loh yang masyarakat menganggap bahwa pinjol itu dihabisin aja. Pinjol itu kita hancurkan dengan digagal bayar. Habisin, limitnya mentok-mentokin, ambil semua aplikasinya, lalu kita gagal bayar menunggak. Nanti begitu dikejar, ada yang ampun-ampunan, ampun, tolong. Anda salah sendiri. Ya, karena banyak sih teman-teman juga bukan dengan metode atau modus seperti itu. Ada yang karena memang tadinya niat bayar, mencoba dibayar, tapi ternyata tidak kunjung selesai. Mencoba mereka selesaikan, tapi ternyata mereka malah terjerat, gali lubang tutup lubang. Ada yang mereka berusaha selesaikan, tapi ternyata itu utangan, mereka tidak sepeser pun terima. Itu akun yang digunakan oleh temannya dipinjam, lalu temannya setelah menggasak semua isi limit, dia kabur. Tidak ketahuan batang hidungnya lagi. Dan akhirnya yang ketempuhan harus bayar adalah dia, karena akunnya menggunakan akun asli punya dia sendiri. Banyak hal, banyak faktor atas gagal bayar yang terjadi. Namun bukanlah gagal bayar yang secara sengaja ngambil, secara sengaja gasak, secara sengaja habiskan limit, lalu digagal bayar. Hati-hati ya, jangan sampai Anda menjadi insan-insan seperti itu. Hati-hati, karena itu artinya Anda membuat bahaya sendiri. Anda menggali lubang kuburan sendiri, Anda membuat rudet bahasa Sundanya, membuat Anda rudet diri sendiri. Hati-hati, jangan sampai Anda terjebak ke dalam perilaku seperti itu. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Tetap tenang, menerima pesan seperti apapun, tetap menggunakan logika dan akal sehat kita. Ya, jangan sampai logika akal sehat kita kemana-mana, akhirnya kita yang tersesat, dan kita yang terjerat, dan kita yang akhirnya bangkrut. Dan semuanya nanti akan terlambat, Anda sadari. Itu saja, semoga bermanfaat. Seperti biasa, mohon bantu feedback dari kalian semua, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa, Abah kasih kesimpulan. Jadi, kawan-kawan semua dimanapun berada ya, kalian sudah mengalami situasi takut. Dan ini yang terjadi. Anda mendapati pesan bahwa ada petugas, yang ini bercerita ya, ini yang cerita itu debt collector DC ini. Ada yang bercerita bahwa debt collector ini sudah sampai kecamatan dan minta kepada petugas kecamatan stempel untuk nagih. Minta di stempel ya tagihan-tagihannya. Nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya, dan nggak nyambung. Stempel itu untuk urusan dokumen-dokumen yang mana perlu dibubuhkan stempel
dokumen kecamatan dan dokumen pemerintahan lainnya. Bukan dokumen tagih, nggak ada hubungannya. Nggak ada urusannya juga mereka harus lapor ke sana. Nggak ada ya. Ngurus di kecamatan ini ngurus kependudukan, ngurus mutasi untuk pindah alamat kemana dan sebagainya, untuk mengurus masalah dokumen-dokumen pernikahan dan lain sebagainya. Bukan untuk urusan tagih menagih pinjol. Mereka nggak ada urusan sama sekalian, tidak ada juklaknya untuk mereka membantu petugas penagihan dari pinjaman online. Oke, paham? Mungkin itu saja. Abah tutup dengan doa. Semoga kita senantiasa selalu diberikan keberkahan. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba ya Allah, ampuni kami semua yang sudah terjebak dalam pinjaman online, pinjol yang Engkau perintahkan untuk hamba jauhi, pinjol yang Engkau larang untuk hamba ambil. Ya Allah, hamba tobat, hamba ini istiqomah untuk meninggalkan riba selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang kesakitan, sedang sakit, ya Allah, angkat sakitnya, pulihkan kembali dan sehatkan kembali agar mereka dapat bekerja kembali seperti sedia kala untuk membiayai dan menafkahi hidup anak dan istrinya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berjualan, berniaga, ngelapak di pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin berjuang untuk hidup anak istrinya. Mereka ingin berjuang untuk hidup dan menafkahi keluarganya. Jauhkan dari musibah, jauhkan dari masalah, dekatkan dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang tidak baik-baik rumah tangganya, berantakan, hancur, ya Allah, kembali rekatkan, kembali utuhkan, kembali harmoniskan, kembali bahagiakan, ya Allah, agar mereka dapat kembali meraih keluarga yang sakinah warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita menjadi insan yang istiqomah. Abah izin pamit, izin undur diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.